Dengan bertambahnya tahun sudah pasti kita nanti akan ngalamin yang namanya ulang tahun. Betul? Siapa yang ulang tahun di bulan Januari? Nggak ada. Oh ada satu. Bulan Januari itu orang-orang terpilih. Kenapa? Karena saya juga bulan Januari. Mau tahu tanggalnya? Rahasia. Oke, dengan bertambahnya usia kita, ya, dengan bertambahnya usia kita, ini yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat tahun yang baru, lembaran yang baru, berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami tidak tahu di ujung tahun ini akan terjadi apa, tapi kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang penuh kepastian. Itu sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa kami berjalan bersama dengan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu sebabnya Tuhan, kami tenang, kami tahu bahwa tangan kami dipegang teguh, dan masa depan kami penuh pengharapan. Terima kasih Yesus, kami percaya firman Tuhan akan terus jadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup kami, supaya langkah-langkah kami tidak terantuk dan betul-betul ditopang oleh Tuhan. Bukan sekedar mengerti saja, tapi kami mau hidup kami dikuasai firman. Kami sambut firman kehidupan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, selamat tahun baru. Oke, kita berdoa tanggal 14 Februari nanti Tuhan yang pilih pemimpin yang tepat, amin. Jangan berkelahi, jangan so tahu, jangan leave group. Kalau udah mau pemilu semua orang kenal sama orang dalam tiba-tiba. Lo nggak tahu sih, gue nih tahu orang dalam. Lo nggak tahu sih, gue tuh tahu ini. Semua so tahu lah. Hargai pendapat orang lain. Tanggal 14 ketika mau nyoblos bilang Roh Kudus pimpin saya. Udah selesai. Nggak usah debat kusir. Lucunya kita berdebat lebih berdebat daripada mereka berdebat kemarin di TV. Kan lucu. Udah gitu teman sama teman bertengkar, keluarga sama keluarga jadi retak. Cuman gara-gara hal-hal sepele begini. Udah gitu leave group. Bukan di sini kasih nggak ada yang leave group ya. Muka-muka dewasa semua kok. Oke. Dengan bertambahnya tahun sudah pasti kita nanti akan ngalamin yang namanya ulang tahun. Betul? Siapa yang ulang tahun di bulan Januari? Nggak ada. Oh ada satu. Bulan Januari itu orang-orang terpilih. Kenapa? Karena saya juga bulan Januari. Mau tahu tanggalnya? Rahasia. Saya udah trauma gara-gara kemarin bulan lalu. Aduh ampun, tiap hari kue datang. Karena bulan Natal kan. Sampai saya harus umumkan di gereja, please kalau ada yang mau kirim kue, jangan kirim kue. Karena kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti. Banyak banget sampai, waduh saya nggak bisa makan, saya cuma nyobain dikit, kita bagi-bagiin. Jadi, persis di depan rumah saya ada taman. Jadi petugas taman tuh, wah udahlah. Bukan hanya Natal aja, tiap minggu juga mereka selalu dapat roti lah, dapat makanan. Karena kalau saya dapat makanan dari gereja kan nggak bisa dimakan semuanya, bagi-bagilah ke mereka. Jadi beberapa bulan lalu, ada salah satu petugas taman itu yang dipindahkan tugas ke taman yang lain karena dikelola sama kota kan. Dia datengin Mbak di rumah. Mbak aku sedih Mbak, kenapa? Dipindahin ke taman yang lain. Selama aku di sini aku jadi gemuk Mbak. Makan dari rumah ini terus katanya. Kopi, teh, free flow. Karena saya kan suka nginep di hotel tiap bulan. Saya ambilin tuh yang di hotel tuh gak, yang saset-saset itu banyak banget tuh tiap hari. Saya ambilin buat mereka. Mereka senang banget tiap hari udah kopi free flow kopinya. Diberkati jadi berkat, amin. Itu dari hal kecil loh. Jadi saya ngelihat satu hari Tuhan bilang gini, Bill, itu kan kamu suka pergi-pergi ke hotel, ambilin, kamu kan gak pakai aja ambil buat mereka gitu. Terus kalau kamu dikasih sama gereja, kasih buat mereka. Jadi saya makin terus dikasih sekarang sama gereja-gereja. Bukan karena saya minta, enggak, cuman habis selesai ibadah kan dikasih makanan lah, ini itu dan kue lah. Ya kan saya gak bisa makan semuanya, jadi pokoknya kalau kita terus memberi yang namanya sumber atas segala sumber, itu akan terus nanti mengalir ke dalam hidup kita ya. Oke, dengan bertambahnya usia kita ya, ini yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita baca sama-sama Roma pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 19 dan 20 mengatakan begini.
Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin, perhatikan kalimat ini, supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Perhatikan kalimat ini, bijaksana terhadap apa yang baik. Karena semua yang baik belum tentu benar. Contoh, ini Jakarta Selatan ya. Rumah saya di Jakarta Pusat. Kalau saya mau ke sini, kalau saya bilang sama diri saya nggak mau ke selatan, jalannya belum diaspal misalnya. Banyak bolong-bolongnya habis musim hujan misalnya. Saya nggak mau, saya mau ke utara aja. Karena ke utara jalannya baik. Sampai tujuan nggak? Nggak akan sampai tujuan. Tapi kalau prinsipnya begini, walaupun jalannya nggak baik, tetapi itu jalan yang benar ke arah selatan, pasti sampai tujuan. Jadi prinsipnya adalah di dalam kebenaran akan membawa kebaikan. Di dalam kebaikan belum tentu benar. Makanya Paulus menegur jemaat-jemaat di Roma, dibilang bijaksanalah di dalam sebuah kebaikan. Karena belum tentu semuanya benar. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang begini, terus bersih terhadap semua yang jahat. Nah, oke, kita mau belajar ya. Dengan bertambahnya usia kita, kalau kita nggak bertambah dewasa di dalam Tuhan, kita gampang tersesat. Karena gini, ini prinsipnya begini. Coba lihat Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya, as the man think, so is he. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mengerti, semua value system, semua apapun masa lalu yang kita sudah benamkan terdownload di dalam pikiran dan hati kita akan menjadi seperti itu. Itu sebabnya kalau kita tidak jaga pintu gerbang hati, yang masuk sampah, keluarnya sampah. Dan jangan kaget, sampah-sampah itu biasanya keluar ketika ada sebuah tekanan. Keluar sampahnya, keluar aslinya. Makanya Bapak Ibu nggak bisa validasi saya dengan melihat saya di atas mimbar, nggak bisa. Harus tanya sama istri, sama kedua anak saya, sama mbak yang kerja di rumah. Pak Billy kalau lagi sehari-hari di rumah kayak gimana sih dia? Karena semua orang bisa bersandiwara lah di dalam sebuah pertemuan publik. Nah, yang terjadi adalah semua sampah dari masa lalu, kalau kita nggak ngerti cara mengatasinya, kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan, bablas kita udah. Percuma disebut anak Tuhan, tetapi ujung-ujungnya nggak pernah bertumbuh, muter-muter di situ aja, dan pengertian-pengertiannya salah akhirnya. Pengertian-pengertiannya salah. Jadi ini yang perlu kita mengerti adalah begini. Saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh gini. Setiap kali ada anak muda lah datang ke saya atau lagi teman saya misalnya bilang gini, Bill, gue lagi mau pacaran nih, gue lagi ini kenalin nih pacar baru gue atau apalah gitu. Lo ada kata-kata nasihat nggak buat gue? Yang pertama saya bertanya selalu begini, hubungan dia sama bapaknya baik nggak? Pertanyaan macam apa tuh? Hubungan dia sama bapaknya baik nggak? Terus ada yang bilang begini, emang dia masa lalu sih, dia juga udah meninggal, nggak baik juga sih, cuman ya udahlah itu kan masa lalu. No, bapak itu pemberi identitas, ibu pemberi kehangatan. Setiap orang yang tidak punya hubungan baik dengan bapaknya, dia akhirnya mengalami yang namanya fatherless value, nilai tanpa bapak. Orang yang tidak berdamai dengan bapaknya, 95%, perhatikan kata-kata saya ini, obsesif, posesif, cepat cemburu, cepat marah, asumsi, cepat tersinggung. Saya 25 tahun pelayanan dan itu yang saya lihat. Karena waktu saya mulai pelayanan dengan adik saya, itu yang kami belajar di awal. Dan dengan berjalannya waktu, semuanya terbukti. Jadi saya selalu tanya gini, udah pulih belum? Hatinya udah pulih belum? Karena masa lalu yang kamu hadapi, yang kamu pernah lewati, kalau kamu belum mengalami resolusi, kamu belum melepaskan pengampunan apalagi sama bapakmu, itu extra baggage. Itu bagasi ekstra yang kamu bawa kemana-mana. Makanya sebabnya kamu susah punya teman. Teman-teman kamu ninggalin kamu. Kamu masuk ke dalam hubungan demi hubungan dan di dalam semua hubungan kamu akhirnya ribut terus.
Akarnya itu. Jadi itu selalu pertanyaan pertama yang saya katakan, yang saya tanya. Udah beres belum? Dan selalu terbukti, ada yang bilang begini sama saya. Enggak dia kok tampaknya baik-baik aja. Awal-awal baik-baik, saya bilang ini, semua orang pacaran jagoan marketing. Jagoan marketing. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya cuma kan kamu minta nasihat, saya cuma kasih tahu aja, ya udah. Benar, 2 bulan lagi datang ke saya, Bil bener Bil, ampun kalau marah. Ih gue serem banget ngeliatin dia. Kok tiba-tiba jadi cemburuan ya? Ya dari dulu juga, cuman dia tutupin aja. Selalu begitu. Ini contoh aja nih, ini contoh tentang sebuah sampah yang masih dibawa sama orang. Semua yang dia pikirkan, semua yang sudah terbenam di dalam sini. Kalau sampah itu gak pernah dikeluarin, gak pernah didetox sama firman Tuhan, akan keluar lagi. Percuma ke gereja, percuma kalau gak pernah ngalamin Tuhan, gak pernah masuk ke dalam dimensi yang begini. Bukan sekedar baca firman, tetapi biarkan firman baca kita. Bukan sekedar ngerti firman, tapi biarkan firman menguasai hidup saya. Akhirnya jadi gitu. Akhirnya yang dianggap baik itu dia gak bijaksana. Setiap kali ada orang-orang yang bertanya, terus dikasih tahu nggak mau gitu ya, nggak mau dengar. Itu seolah-olah kayak begini nih. Saya lagi jalan ya, jalan balik dari sebuah jalan yang saya udah ke sana, jalannya buntu. Saya lagi jalan nih, jalan balik. Tiba-tiba ketemu orang jalan, teman saya. Terus saya tanya gini, mau kemana lu? Mau ke situ, mau ke sono. Jangan, buntu jalannya. Gue baru dari situ. Jangan. Orang-orang kayak gitu biasa ngomong gini, oh buntu ya, thank you ya informasinya, gue tetap akan jalan, entar lihat aja gimana. Entar lihat aja gimana, tetap buntu jalannya. Paham gak maksud saya? Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yang udah pernah ngelewatin jalan-jalan seperti begitu. Ambil hikmatnya, pinjem knowledge-nya, supaya kita gak nanti belajar dari kegagalan akhirnya. Oh gitu ya, yaudah deh aku dengerin deh dari awal, lebih baik preventif kan. Itu maksudnya. Lebih baik aku dengerin firman deh. Nah ini dia, ini masalahnya nih, kita tarik lebih dalam lagi ya, kita tarik lebih dalam lagi. Ya. 2 Petrus 3 coba lihat, ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Bagaimana caranya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya gak tersesat, supaya nggak kehilangan pegangan, bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh, nutrisinya adalah Injil kasih karunia, bukan Injil yang lain, nggak ada Injil yang lain. Berarti saya harus paham kasih karunia Tuhan itu seperti apa, saya harus paham kebaikan Tuhan itu luar biasa, Tuhan nggak pernah berseberangan sama saya, udah nggak ada lagi yang namanya kutuk, udah nggak ada lagi yang namanya penghakiman penuduhan. Itu belajar dan mengerti isi hati Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, orang Kristen itu beda sama orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak, orang Kristen dikit. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, ngerti isi hatinya Tuhan. Orang agama Kristen itu adalah orang yang nggak ngerti tentang pola ibadah. Dia berpikir ibadah hanya di tempat ini aja. Setelah doa berkat disampaikan, ibadah selesai. Nggak bisa. Orang Kristen yang setelah doa berkat disampaikan, kemanapun dia pergi, dia menginjakkan kakinya, dia terus beribadah. Itu orang Kristen. Orang agama Kristen, dia terpola dengan tata ibadah. Dia terpola dengan organisasi, sinode, denominasi dan lain sebagainya. Bahkan mengkultuskan nama Tuhan. Jangan kultuskan nama Tuhan. Jangan dikit-dikit. Pak Pendeta tolong doain Pak. Kenapa? Anak saya mau kuliah Pak. Pak Pendeta tolong doain Pak. Kenapa? Anak saya biar dapat jodoh Pak. Pak Pendeta tolong doain Pak. Buat apa? Saya juga bingung, terserah Bapak deh gitu. Lama-lama saya ngerasa kayak dukun tuh gak? Lama-lama saya charge ya. Minta doain tuh gak apa-apa, gak masalah minta doain. Saya juga butuh didoain, kita butuh didoakan. Cuman aktifkan dong imannya. Itu sama aja ngedompleng iman orang. Kita nih kakak beradik di dalam keluarga besar Allah loh. Bapaknya satu. Itu sama aja kalau adik saya datang kepada saya bilang begini, Bill bilangin dong sama papa mama gue pengen banget makan roti tolong beliin. Ya lu ngomong aja sendiri. Enggak lu kan lebih dekat. Jangan pernah berpikir
bahwa orang yang berdiri di atas mimbar sini adalah orang-orang yang lebih dekat sama Tuhan daripada kita. Ada kemungkinan yang lebih dekat duduk di situ. Yang lihat Tuhan. Jangan kultuskan orang-orang. Saya udah paling belenek sama begitu-begituan. Orang-orang seperti saya ini ya, saya bukan mediator, mediatornya Yesus. Saya hanya penyampai kabar keselamatan, saya juga banyak kekurangannya kok. Saya juga tetap belajar. Saya ngajar di sini karena saya dikasih karunia sama Tuhan aja, tetap aja saya juga belajar kok. Jadi jangan kultuskan nama Tuhan. Minta doakan gak masalah, tapi harus aktifkan imannya. Ingat, roh yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam kita loh semuanya. Jadi roh kita sama semua. Akhirnya apa? Gak ngalamin Tuhan, gak bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan itu gak ngerti, gak pernah kenal Tuhan. Kenal Tuhannya lewat orang lain. Karena dikit-dikit, doain dong. Aktifkan iman kita. Bapak yang menyembuhkan saya dari kanker adalah Bapak yang menyembuhkan siapapun yang sedang sakit hari ini. Aktifkan imanmu. Dia gak pilih kasih, gak ada yang favorit-favorit, gak, semuanya dikasih sama. Itu Tuhan kita. Makanya ya, Paulus tuh ngomong gini. Paulus tuh orangnya radikal, berani, dan dominan. Tiba-tiba kan aneh, tiba-tiba dia bilang gini, aku takut. Dia ngomong gini nih, karena jemaat di Korintus tuh bebel, tau gak? Nyebelin, gak seperti jemaat di Tesalonika. Bebel, bener-bener susah dikasih tahu. Nih ya, 2 Korintus 11 ayat 3 coba. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut loh, dia ngomong gitu. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan, sama seperti Hawa dibohongin, ditipu oleh ular dengan kelicikannya. Aku takut kalau sampai kesetiaanmu itu pudar gara-gara akhirnya kamu dibohongin sama iblis, akhirnya pikiranmu tersesat. Aku takut. Karena itu yang terjadi sama banyak orang. Kita tarik lagi lebih dalam. Amsal 20 ayat 5 coba lihat. Amsal 20 ayat 5. Saya suka banget sama ini ayat. Ini ayat luar biasa. Belajarlah, mulai tekunkan dirimu dengan membaca bahasa asli. Baca Alkitab, lihat bahasa aslinya seperti apa. Kalau mau lihat bahasa Inggris, buka New King James misalnya, atau NLT, lihat bahasa Inggrisnya seperti apa. Karena kosakata bahasa Indonesia kita terbatas. Ya. Makin ngerti, makin dipelajari tiap hari, lihat 1-2 ayat aja, belajar aja 1-2 hari. Maksudnya satu hari itu belajar 1-2 ayat gitu. Belajar bahasa aslinya, renungkan firman Tuhan, dipikirin, direnungkan, dinikmati, dihidupi, dimakan, dikunyah gitu loh firmannya. Sampai betul-betul jadi daging, tiap hari begitu. Luar biasa nanti. Saya salah satu cara bagaimana saya akhirnya memaksa diri saya untuk belajar setiap hari. Saya tulis renungan harian. Udah 1.400 renungan harian yang saya tulis. Ada di YouTube channel saya, ada di bagian community. Udah 1.300 renungan harian. Saya tulis dari tahun 2020. Jadi tiap hari saya belajar. Tadi sampai di sini, sampai di parkiran sebentar, saya sempat lagi tuh lihat 1-2 ayat. Dalam bahasa Aramaik malah. Saya sampai terkejut-kejut. Wow, selalu ada hal yang baru yang bisa dipelajarin tiap hari. Karena firman Tuhan tuh dalamnya luar biasa. Sampai-sampai Daud bilang begini, di Mazmur dia bilang gini, Tuhan singkapkan dong hatiku dan mataku supaya aku lihat keajaiban firman-Mu. Waktu itu dia lagi berdoa begitu cuma ada 5 kitab, Pentatuk namanya, yang ditulis sama Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, cuma ada 5. Itu aja dia bilang, Tuhan bukain Tuhan, singkapkan mataku Tuhan karena banyak keajaiban firman-Mu, ngomong gitu loh dia. Sekarang kita udah lebih banyak lagi. Buku-buku yang luar biasa yang ditulis di Alkitab. Nah, Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Orang yang pandai tahu menimbanya. Nah, ini saya bongkarin satu-satu ya. Rancangan tuh etsah. Etsah tuh bahasa Ibrani artinya firman yang pernah kita lihat, kita baca atau kita dengar. Itu etsah, itu rancangan maksudnya. Di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Udah terbenam, udah pernah kita dengar, udah terbenam, atau ada kemungkinan besar kita lupa. Tapi udah pernah kita dengar, jadi udah ke-download tuh ke dalam kita sebenarnya. Karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, udah ke-download. Orang yang pandai firman Tuhan katakan, tahu menimbanya. Menimba tuh menarik dari kedalaman, dibawa ke permukaan, kemudian dilakukan firman itu. Nah, orang yang pandai ini sangat menarik karena arti daripada orang yang pandai adalah tabun, bahasa Ibrani.
Arti daripada tabun adalah argumentasi. Nah lo, argumentasi sama siapa? Argumentasi sama diri sendiri. Karena gini nih. Tiap hari ketika kita diperhadapkan sama sebuah keputusan, kita diperhadapkan sama keputusan, kita bisa ambil keputusan sesuai sama nilai dunia atau sama nilai kebenaran firman Tuhan. Orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi sama dirinya sendiri. Ini yang benar nih ini sebenarnya. Tapi kenapa susah ya aku melakukan ini? Karena nilai dunia lebih enak dilakukan atau lebih dikenal sama banyak orang. Atau lebih lumrah, lebih diterima sama banyak orang. Tapi gak benar sebenarnya. Nah orang yang tabun, orang yang pandai, orang yang cakap berargumentasi dengan diri sendiri, dia akan ngomong sama diri sendiri, tidak Tuhan, pimpin aku supaya aku melakukan yang benar. Contoh, kita disakiti sama orang, kita dilukai sama orang, oke? Kita dilukai, kita disakiti. Nilai dunia adalah, kalau kita ketemu sama itu orang, jangan ditegur, jangan disapa, udah cuekin aja. Orang yang toksik, banyaklah orang toksik, jauhin gak apa-apa. Tapi jangan sampai gak disapa, karena itu bukan nilai Alkitabiah. Karena kita dibilang kita harus mempunyai hati hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau hatinya rajani, perilakunya hamba, di depan, di luarnya munafik. Di depannya gini, ya gak apa-apa, pas balik badan, dasar botak lo nyebelin banget lo. Hatinya rajani, jangan dibalik. Hatinya hamba, perilakunya rajani. Jadi pas ketemu orang yang nyakitin kita, yang nyebelin itu, dunia katakan apa? Lu jangan sapa, lu diemin aja, ngapain lu bodoh lu nyapa-nyapa dia duluan. Berarti ntar lu kalah. Apalagi minta maaf, berarti lu sedang menunjukkan kepada dia bahwa lu yang salah. Itu dunia ngomong begitu. Sementara firman Tuhan bilang apa? Yuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihimu. Bukan sama seperti orang itu mengasihi saya. Nah lo, itu aja, ini sederhana nih. Ini sebuah konsep sederhana yang dialami sama banyak orang. Itu aja kita diperhadapkan sama dua pilihan yang susah. Ketemu di mall. Baru nyakitin, baru nyebelin gitu ya. Dan orang bilang udah lo ketemu dia lo jangan sapa. Kita ketemu nih pas-pasan. Di dalam hati kita gini. Gue baru denger firman nih kemarin. Gue disuruh sapa nih. Aduh. Terus kita berkecamuk kan. Kita mulai berargumentasi sama diri sendiri. Ntar gue sapa dia buang muka lagi. Ah gimana dong. Tapi kan kebenaran firman Tuhan harus nyapa, nggak boleh kasih silent treatment, nggak boleh ah. Jadi gimana? Kita berkecamuk di sini. Tetapi akhirnya kita ya udah deh Tuhan aku sapa deh. Gitu. Disapa, bro. Dia buang mukanya maksimal lagi. Mending kalau buang mukanya belaga-belaga melipir, ini nggak buang mukanya begini. Sambil ngondek lagi. Buang mukanya maksimal, tuh puas nggak lo? Kita waktu dibuangin muka di dalam hati kita berargumentasi, tuh kan tahu gitu gue nggak tegur pasti gitu. Kita langsung rasa bodoh. Saya kasih ayatnya. Coba baca. Kita rasa bahwa kebenaran itu bodoh. Coba lihat. Paulus sudah tulis. 1 Korintus 2. Ini di Korintus lagi. Jemaat Korintus bebel soalnya. 1 Korintus 2 ayat 14. Coba lihat. Jelas banget nih firman Tuhannya. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Tuh. Manusia duniawi, jangan berpikir kita nggak ada sisi duniawinya. Adalah. Walaupun anak Tuhan tetap ada sisi duniawinya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dengan kata lain, kebenaran jadi kebodohan. Itu yang saya katakan tadi. Udah dia buang muka, kita langsung berkecamuk di sini. Tuh kan tahu gitu gue gak tegur. Karena apa? Kebenaran menjadi sebuah kebodohan. Kita bodoh-bodohin diri sendiri. Bodoh banget sih gue. Next time gue gak akan tegur dia. Itu kebenaran jadi kebodohan. Kalau kebenaran jadi kebenaran, kita gak akan begitu. Gak apa-apa. Yang penting aku merdeka. Aku sapa dia bukan untuk dia, untuk diriku. Dia mau nyapa atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Besok ketemu lagi aku akan sapa lagi. Kenapa? Karena aku memilih bahwa kebenaran adalah kebenaran. Hatiku akan selalu teduh. Beres kita udah sama Tuhan. Gak ada konflik di dalam sini. Nah yang paling berat adalah udah ketemu sama tuh orang dan dibuangin muka. Kita lagi janjian sama temen ngopi. Temen itu kenal juga sama dia. Nah lo. Ketemu nih ya, ketemu sama teman kita janjian ngopi kan.
Itu karena kita kesel, langsung di ujung mulut tuh ngapain ngomong apa? Lu tahu nggak? Kita mulai dengan kata-kata, lu tahu nggak? Apaan? Kita validasi diri sendiri. Itu tuh. Iya kenapa? Yang nyebelin itu? Ya, teman kita ngomong gitu. Iya nyebelin emang dia. Tervalidasi langsung. Barusan nih ya, gue rendahin hati cuy, Gue tegur duluan. Dibuang muka sama dia. Teman kita langsung ngomong gini, pantesan usahanya bangkrut, keluarganya gak bener, Tuhan murka sama dia. Kita makin seneng dia ngomong gitu. Emang bener, kita langsung gituin. Terus kita validasi diri sendiri, kita udah rasa bener, kita jadi Farisi tiba-tiba. Gue udah tegur, gue udah rendahin hati tuh. Tahu nggak? Kalau kita lagi ketemu sama teman yang kenal sama dia, dan udah di ujung mulut dan kita bilang begini, lu kenapa muka lu bete tiba-tiba gitu kan? Karena kita lagi bete, benar-benar bete kok. Terus kita bilang gini, nggak ada apa-apa, lu apa kabar? Terus kita duduk, kita nggak bahas tuh orang. Hari itu kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita redam dan kita bilang apa? Gue nggak mau gosip. Hari itu kita sedang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Makanya ya, orang yang tersesat sama kehilangan pegangan siapa? Anak kecil. Kehilangan pegangan, tersesat, anak kecil. Anak kecil dikasih pemberian-pemberian besar nggak sama orang tua? Enggak. Makanya mainan-mainan di toko-toko tulisannya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dikasih panduan orang tuanya. Supaya ngasih mainan ke anaknya sesuai sama umurnya. Tuhan juga gitu. Walaupun usia kita udah tambah tua tiap tahun. Kalau nggak dewasa rohani, banyak banget titipan-titipan Tuhan yang Tuhan mau kita kelola nggak jadi atau ditunda. Karena kita nggak dewasa. Itu sebabnya kalau yang namanya kebenaran itu jadi kebodohan, itu analoginya kayak begini nih. Ya. Ini ada painting, lukisan-lukisan lah ya. Tapi ini lukisan sih jelas ya kalau ini ya. Saya nggak ngerti lukisan lah. Bagi saya lukisan abstrak harganya 1M itu kebodohan bagi saya. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Jadi teman saya bilang gini, ini 1M Bil, 1M. Dalam hati ya, jelek banget 1M. Kayak cat tumpah tau gak? Terus dalam hati saya gini, gue juga bisa, gue tumpahinnya cat, gue out-outin gitu, udah jadi kayak gitu. Terus dia bilang gitu, lu mesti lihat lebih dalam Bil, itu ada maknanya, saya pelototin lebih dalam pusing. Terus menjadi kebodohan banget ketika dia bilang ini udah laku, ada yang beli. Ada yang mau beli lukisan kayak gini, 1M, iya. Kebodohan karena saya gak paham dunia lukisan. Sama aja kalau saya kasih tahu Bapak Ibu tentang dunia penerbangan, ayo. Saya paham dan saya suka. Saya kolektor pesawat terbang, saya punya 350 pesawat terbang. Mainan jangan kaget. Kaya banget tuh hamba Tuhan. Ngomongin dunia aviasi sama saya gak ada habisnya. Karena saya suka, bagi orang-orang yang gak ngerti kebodohan. Saya punya teman pilot banyak. Saya belajar di flight simulator udah berkali-kali. Kalau lagi kondisi darurat Boeing 737, mendarat-mendarat doang sih bisa lah. Saya udah agak hafal tuh instrumennya soalnya. Saya main sama pilot, nerbangin pesawat di kokpit asli loh ya. Bukan kokpit mainan, enggak. Kokpit asli pesawat, tapi gak terbang beneran, enggak. Di darat gitu. Belajar cara terbangin segala macam. Sampai saya koleksi skala 1/400, skala yang segini-segini nih. Detail. Pertama dimarahin sama istri saya, kenapa sih tiap bulan beli-beli gituan? Ngomong sama istri harus pakai hikmat Tuhan. Ngomong sama istri harus pakai hikmat Salomo. Sayang, ini investasi. Investasi dari mana? Gini loh sayang, gini, dengerin ya sayang. Ini cuma dicetak 100 biji di dunia. Misalnya harga 500, 100 biji kan dalam satu minggu kan habis. Bulan depan ini 2 kali lipat. Kalau saya masukin di Tokopedia, hilang. Karena koleksi saya jarang-jarang, saya bilang gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa deh, hikmat. Walaupun saya nggak jual-jual. Karena saya suka lah. Sampai pabriknya Boeing tuh di Seattle, Amerika saya datengin. Saya masuk ke pabriknya. Jadi saya bukan sekedar suka-suka, saya serius. Sukanya tuh suka serius. Jadi di dunia penerbangan saya kalau ke airport saya bisa lihat hal-hal yang orang gak lihat. Pesawat ada nomor polisinya, ayo baru tahu. Mobil di Jakarta nomor polisi depannya apa? B ya. Banten apa? A. Bogor F. Bandung D. Oke. Pesawat juga ada. Berikutnya Bapak Ibu masuk ke Garbarata, lihat ke ekor bagian belakang. Di situ ada tulisannya PK sekian-sekian, betul gak? PK itu bukan persembahan kasih. Itu artinya Papa Kilo. Itu artinya semua pesawat yang Bapak Ibu lihat ada tulisan PK-nya itu berasal dari Indonesia. Baru tahu ya. Kalau tulisannya N depannya bukan dari Malang, itu berarti dia berasal dari Amerika. Itu nomor polisinya. Mau tahu lagi nih, banyak nih saya bisa ngomong nggak tanpa habis nih karena saya suka.
Nih, masuk pesawat ya. Mau tahu tuh usia pesawatnya berapa? Berapa tahun? Gampang, lihat nomor registrasi di belakang, kan lagi ngantri ini di Garbarata ya. Buka airfleets.net, buka, masukin tuh nomor PK-nya, langsung keluar datanya, seret gitu. Bagi orang kayak saya, ya agak rugi karena tiba-tiba, ya ampun ini pesawat 20 tahun. Semua orang tenang-tenang, gue jadi deg-degan sendiri kan. Sampai segitunya saya tahu detail soalnya. Nih saya bisa berkisah nih, kenapa? Karena bukan kebodohan. Makanya firman Tuhan kalau kita ngerti gak jadi kebodohan tuh. Kita bisa jelasin, kita bisa hidupi, kita makin paham, kita makin bilang, iya ya Tuhan, kalau aku lakukan ini aku makin merdeka, makanya belajar. Kita waktu terima Yesus, dimeterai jadi anak. Langkah berikutnya harus jadi murid. Murid itu artinya matetes, belajar dan mau diajar. Dulu, tahun 90-an, kalau beli buku, jutaan, dictionary, komentar segini, sekarang udah ada di HP semuanya. Daripada berjam-jam nongkrongin IG, mendingan belajar firman. Gak apa-apa buka sosial media, cuma jangan lama-lama. Indonesia menempati urutan pertama loh. Urutan pertama jangan bangga dulu, urutan pertama apa? Orang-orang yang ada di depan sosmed nomor 1 di dunia. Per hari 5 jam. Tapi di sini gak ada sih kayak gitu. Ini kelihatan muka-muka per hari cuma 10 menit. 5 jam tuh ngapain? Ngapain 5 jam? Jangan DM saya gak pernah baca. Saya dimarahin sama jemaat, Pak saya DM, aduh saya gak pernah baca. Saya gak pernah baca gitu-gituan. Bahkan beberapa akun saya dikontrol sama orang lain, saya gak mau, saya pusing kadang-kadang. Sekali-sekali aja saya buka, udah. Ini yang Daud katakan ya. Saya banyak banget, saya selesai bentar lagi nih ya. Saya kasih tahu ya. Oh ini dulu deh, Lukas 2 ayat 52 coba lihat. Ini harusnya ayat ini membuat kita malu nih. Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar secara fisik ya, terus bertambah apanya? Hikmatnya. Yesus yang menjelma sebagai manusia, dia konsekuensi sebagai manusia, dia bertambah juga hikmatnya. Dia juga mau belajar dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Mazmur 131 ayat 2. Ini kalau tadi kan perspektifnya Petrus, perspektifnya Paulus, ini perspektifnya Daud. Ini keren banget sih ayat ini. Mazmur 131 ayat 2 dikatakan begini, Daud ngomong begini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Wow. Karena ya di dalam jiwa kita ya, jiwa tuh terhimpit di antara roh sama tubuh. Kan ada 3 elemen. Di dalam jiwa tuh ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Jiwa kita udah terkontaminasi sama banyak sampah dari masa lalu. Jadi Daud ngomong begini, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena jiwaku penuh sampah. Aku mau mengambil kebenaran firman. Kemudian dia bilang gini, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Itu kata disapih. Jadi Daud bilang gini, aku gak mau lagi jadi kerdil rohani. Aku mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Aku mau menyapih jiwaku yang penuh sampah. Aku gak mau lagi jadi anak kecil. Aku mau dewasa rohani. Itu sebabnya 1 Korintus 3 ayat 1 nih, coba lihat. Korintus ditegur terus sama Paulus. 1 Korintus 3 ayat 1. Saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu. Aku nih gak bisa berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena masih kerdil rohani. Jadi Paulus bilang gini, percuma gue ngomong-ngomong yang panjang-panjang lebar, gak ada faedahnya akhirnya. Ayat terakhir Ibrani 5 ayat 13 coba lihat. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Nampar banget ya ayat. Saya tutup sama kisah nyata ini ya. Saya gak mau berdiri di depan sini mentang-mentang saya ngajar terus, wah Pak Billy udah paling, enggak. Saya sama, saya juga manusia, saya juga belajar. Beberapa tahun yang lalu, sekolah itu masih online, betul? Kedua anak saya, Raina sih sekarang udah selesai kuliah lah ya. Dua anak saya, Raina umur 24, Keitani umur 17 tahun. Dua-duanya tuh gak ada yang suka sama matematika. Mereka sampai bilang begini, siapa sih yang ciptain matematika kurang kerjaan katanya. Saya juga gak suka sih matematika. Jadi mereka tuh kalau ujian matematika pas-pasan lah, kadang-kadang jeblok. Tapi sekarang kan ada remedial ya, ada ujian bisa ujian ulang gitu.
Jadi angkanya itu selalu 57, 58. Tapi kalau remedial angkanya 65, 75, jadi lebih bagus lah. Dan anak-anak saya tanggung jawab lah, mereka belajar lah. Jadi Keaton ini lagi ujian nih masih online nih beberapa tahun yang lalu ya, lagi ujiannya online. Dia datang ke saya ngomong gini, Dad, aku dapat 57 kemarin karena matematikanya algebra agak susah. Ya, remedialnya kapan Dek? Hari Senin. Kamu belajar ya Dek? Oke, udah beres. Seperti biasa lah, biasanya dapat angkanya lebih baik. Hari Senin tiba, selesai, udah malam hari, seperti biasa kami ada mesbah keluarga. Dia masuk ke kamar saya kalau malam. Mukanya bete. Kenapa Dek? Aku udah dapat hasilnya remedial hari ini. Berapa? 67, 75, 80. 43 Dad. 43? Kok makin jeblok Dek? Susah banget Dad. Aku udah belajar Dad. Aku udah tanya sama gurunya. Soalnya keluarnya beda-beda. Aku makin pusing Dad. Ya ampun Dek, 43 Dek. Itu the lowest loh Dek, itu paling rendah. Iya. Tapi saya tahu dia udah give the best, saya gak mau tekan dia. Saya bilang ya udahlah, mau gimana? Kan angka akhir itu tidak ditentukan hanya dari itu aja, kan ada tugas-tugas yang lain. Udahlah, udah nggak usah. Udah, I know you gave the best lah, ya udahlah. Terus tiba-tiba dia ngobrol sama saya. Dia bercerita nih sama saya. Dad, kalau lagi ujian online enak juga loh. Kayak tadi, kenapa? Lagi tengah-tengah ujian, gurunya ada meeting. Jadi Zoom-nya dimatiin. Zoom-nya dimatiin, gurunya meeting. Jadi aku bisa keluar kamar, bisa ngambil cemilan, bisa ngambil minuman. Aku sambil ujian, sambil nyemil. Di kelas kan gak bisa. Waktu dia lagi berkisah begitu, tiba-tiba nih saya ngomong begini. Zoom dimatiin. Gurunya nggak ada, gurunya meeting. Iya. Jadi anak-anak sendirian nih semua ujian. Iya. Kamu juga berarti cuma sendirian loh di kamar, gak ada yang lihat kan di Zoom. Terus saya bilang gini, kenapa kamu gak buka buku? Kenapa kamu gak buka buku Dek? Kalau kamu buka buku, kamu dapat 80 Dek. Kenapa langsung keluar dari hati saya? Karena saya dulu suka nyontek. Ternyata sampah itu masih ada di sini. Jadi hal pertama yang keluar dari mulut saya, kenapa kamu gak buka buku? Tahu gak dibilang apa? Gak boleh dong, kan ujian. Terus saya gak puas, kata siapa gak boleh? Emang gurunya bilang gak boleh? Enggak kan? Enggak. Itu berarti gurunya lagi kasih kode sama kamu. Kamu jadi orang jangan terlalu naif Dek. Rugi tau gak? Terus saya tanya lagi, emang sebelum dia matikan Zoom dia bilang, anak-anak saya mau matikan Zoom, anak-anak jujur loh gak boleh buka buku. Emang dia ngomong gitu? Enggak, tuh kan berarti kode keras Dek. Aduh jangan gitu dong lain kali Dek, rugi tau gak kamu nih. Lain kali buka aja bukunya, kamu dapat 80, next time kalau kamu gak berani suruh Dedi masuk ke kamar deh, Dedi yang bukain tuh buku. Bayangin loh, hamba Tuhan ngajarin anak nyontek. Udah gitu ngomongnya nggak ada yang ngerasa bersalah, ngomongnya ngalir kayak firman Tuhan. Bahkan sedikit agak kesal gitu. Kan itu kan saya lagi didik dia berarti kan. Terus dia nggak terima. Nggak boleh Dad, ujian itu ya ujian, nggak boleh, itu namanya curang, nggak boleh. Nggak, saya nggak terima. Minggu depannya ngambil raport. Saya bilang sama istri saya jangan ngambil raport, saya mau ngomong sama gurunya. Ambil rapotnya online. Saya bilang gini, setelah rapot selesai dibahas, saya bilang gini, matematika oke lah, dapat angka 6 lah akhirnya, oke lah. Miss, waktu berapa hari lalu itu yang waktu lagi remedial, Miss kan matiin Zoom ya katanya, karena ada meeting ya Miss. Iya ya Pak, kenapa Pak? Kalau sampai Miss matikan Zoom, terus tiba-tiba ada anak-anak yang sampai buka buku Miss, nggak apa-apa kan harusnya Miss ya? Nggak boleh lah Pak, kan namanya juga ujian. Saya masih nggak puas. Tapi kan Miss nggak kasih tahu sama mereka nggak boleh buka buku. Kan tidak ada pemberitahuan. Berarti kalau sampai ada yang buka, nggak apa-apa dong. Tahu nggak dia jawab apa? Saya nggak perlu kasih tahu Pak, karena ini kan sekolah Kristen. Dan anak-anak saya itu, anak-anak student saya itu semuanya udah penuh integritas dan saya percaya sama mereka. Kelar gue. Terus tau nggak yang memalukan, tau nggak dia bilang apa? Pak Billy kapan lagi khotbah di sini? Itu kayak ketampar-tampar. Emangnya ada apa sih Pak? Enggak apa-apa, saya cuma nanya aja Miss, udah coba gitu aja. Malu dong. Malam hari saya samperin anak saya. Namanya Keaton. I'm so sorry, minta maaf ya Dek, minta maaf. Dedi salah banget. Lagi minta maaf sama dia, istri saya lewat di belakang, aduh nyebelin banget tau gak? Hamba Tuhan ngajarin anak, nyontek gimana sih? Aduh nyebelin tau gak? Lagi minta maaf dia lewat-lewat. Kenapa sih Tuhan suruh dia lewat-lewat ah?
Terus tau gak, ini bener-bener nampar saya. Tau gak anak saya ngomong apa tau gak? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Waktu dia ngomong begitu istri saya lewat lagi. Rasain loh. Kesel banget. Nih ya, saya mau kasih tahu dan Roh Kudus tegur saya, Bill, masih ada sampah di dalam hatimu. Masih ada sampah dalam hatimu. Bukannya berarti umur kamu lebih besar dari dia, lebih panjang dari dia, pengalaman kamu pelayanan lebih banyak dari dia, bukannya berarti kamu gak belajar. Belajar tuh sama anakmu. Kedewasaan rohani gak bisa ditentukan pakai umur. Jadi saya mau dengan firman ini, saya mau kita semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena banyak perkara besar yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Dan setiap kali kita mau mengambil keputusan, kalau ada bisikan iblis yang mengatakan itu bodoh, dan kita sudah tahu itu benar, lakukan kebenaran. Betul, mungkin kita dibodoh-bodohin sama orang lain, lakukan kebenaran. Lihat, perkenanan Tuhan, nanti ada reward, bahkan ada titipan yang sangat besar Tuhan akan mau kita kelola. Karena kita pengelola loh, bukan pemilik. Banyak perkara besar Tuhan akan singkapkan bagi kita. Amin. Di dalam tahun yang baru, ada kesempatan yang baru, dan kesempatan itu selalu diberikan berulang kali sama Tuhan. Jangan sia-siakan. Ya, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Aku berdoa Tuhan bagi jemaatmu di tempat ini. Aku percaya bahwa pertumbuhan rohani akan mereka alami. Aku percaya Tuhan bahwa perkara besar Tuhan akan titipkan dalam setiap jemaatmu. Dan aku percaya Tuhan siapapun di tempat ini yang mengalami Tuhan, mereka akan penuh dengan kesaksian. Hidup mereka penuh kesaksian. Aku juga berdoa buat tanggal 14 Februari. Aku percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang memimpin semua prosesnya. Bahkan kami berdoa karena gereja-gereja berdoa Tuhan. Selalu ada keamanan, kenyamanan di bangsa kami. Bahkan bangsa kami dibawa terus naik sama Tuhan. Bangsa ini menjadi makmur dan jaya karena gerejamu berdoa. Bapak meteraikan firman-Mu pada malam hari ini. Karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, hidup pelayanan kami, hidup keluarga, pekerjaan, usaha kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan.